Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan memasuki materi pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 7. Sekali lagi, hari ini materi Quran Hadis kelas 7. Pertama-tama saya ingin mengingatkan kembali bahwa nama saya Pak Sofari. Kemudian ada pelajaran yang juga saya akan sampaikan. Di samping pelajaran Quran Hadis, saya memegang 2 bidang studi, satu Al-Quran Hadis, kemudian satu lagi baca tulis Al-Quran atau BTQ. Hari ini kita akan belajar Quran Hadis kelas 7. Baik, kelas 7, kalian anak-anakku sekalian sudah mendapatkan buku LKS dari sekolah. Maka silakan buku LKS-nya, LKS Al-Quran Hadis yang sudah dibagikan oleh sekolah untuk dibuka hari ini. Kita akan mulai buka buku LKS Al-Quran Hadisnya halaman 5. Saya ulangi, buka halaman 5 buku LKS Al-Quran Hadisnya. Bab pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah kedudukan dan fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Jadi ingat, pembahasan kita yang pertama untuk kalian kelas 7 hari ini judulnya bisa dilihat di buku LKS halaman 5, yaitu berjudul kedudukan dan fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Bisa saya tunjukkan ya. Jadi ini dia ya, tertera judulnya paling atas ya. Kemudian ya, bisa kalian lihat. Baik, kita lanjutkan. Di halaman 5, di bawah judul tadi ada tertulis cermati kasus. Tertulis cermati kasus. Kemudian di bawahnya tertulis ilustrasi 1. Mari kita mulai belajar. Ilustrasi 1. Ya, paling atas. Ilustrasi 1. Kalian sudah pegang bukunya? Perhatikan yang tertulis di buku. Saya akan jelaskan ilustrasi 1 sebagaimana di buku LKS yang kalian pegang. Di situ ada cerita tentang keluarga Pak Basuki. Bisa kalian lihat.
cerita keluarga Pak Basuki. Di sini diceritakan, bisa kalian sambil lihat bahwa keluarga Pak Basuki ini dia punya istri dan 2 anak. Anaknya 2. Pak Basuki anaknya 2. 1 masih duduk di bangku SD. 1 lagi duduk di sekolah menengah. Anaknya 2. Kalian lihat di buku ini ada yang salah cetak. Dengarkan, di buku ini ada yang salah cetak. Yang mana? Kalau kalian baca, saya baca, kalian lihat di buku ilustrasi 1, yang mana yang salah? Saya bacakan dari awal. Nanti saya betulkan yang salah dari bukunya. Saya bacakan. Keluarga Pak Basuki terdiri dari istri dan 2 anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan menengah. Titik. Di sini yang salah. Keempat. Salah keempat, harusnya kedua. Karena di awal cerita tertulis anaknya 2. Berarti di sini bukan keempat. Ganti bukunya dengan tulisan kedua anaknya, bukan keempat anaknya. Kedua anaknya, bukan keempat. Betulkan kata keempat dengan kata kedua, karena anaknya 2. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan ya. Bisa sambil santai, tapi tetap menyimak dan memperhatikan. Pak Basuki punya istri, anaknya 2. Nah, anaknya 2 ini luar biasa, tertulis di buku, selalu menyenangkan kedua orang tuanya. Anaknya ini selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yaitu Pak Basuki dan istrinya. Anak-anaknya berbakti, anak-anaknya baik. Kenapa anak-anaknya berbakti dan baik sama orang tua? Karena anak-anaknya, ya, tertulis di buku, anak-anaknya tahu bahwa ridho Allah sangat bergantung kepada keridhaan orang tua. Masih kita lanjutkan. Begitu juga Pak Basuki sangat sayang dan mencintai istrinya. Juga mencintai anak-anaknya. Nah, bagaimana sih mencintai anak-anaknya ini Pak Basuki? Mencintainya bagaimana? Mencintainya Pak Basuki ini caranya membimbing, mengingatkan anak-anaknya jika mereka bersalah. Kemudian bentuk kecintaannya juga, cara membimbingnya itu dengan cara yang sangat bijaksana. Penyabar. Sayang, penyabar, bijaksana. Cara membimbing dan mengingatkannya. Kemudian mereka, Pak Basuki dan istrinya ini, ketika mendidik kedua anaknya selalu berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Akhirnya orang tuanya membimbing, kemudian anaknya juga berbakti. Akhirnya rumah tangga Pak Basuki damai dan bahagia. Itu ada tertulis di ilustrasi 1. Berumah tangga mereka apakah senang terus? Apakah keluarga Pak Basuki berbahagia terus? Tidak. Pasti ada saat-saat hal-hal yang tidak menyenangkan di keluarga mereka. Tapi mereka, keluarga ini bisa mengatasi
kesulitan keluarganya mereka bisa atasi. Apa caranya? Mereka menjadi keluarga bahagia karena menjadikan takwa, dengan dasar takwa yang mempunyai moto ada di buku. Moto keluarga Pak Basuki, hidup adalah ibadah. Kalian belajar juga ibadah. Pak Basuki menjadi orang tua, mendidik, membimbing, menyadari itu sebagai ibadah. Istrinya juga begitu, menyadari kewajiban istri membimbing anak-anaknya dengan moto ibadah. Ilustrasi 1, keluarga yang bahagia, anak yang baik. Nah, mudah-mudahan anak sekalian bisa menjadi pelajaran ilustrasi 1 ini. Semoga keluarga kalian dan kita menjadi keluarga yang berbahagia. Ilustrasi 2, sebaliknya. Ilustrasi 2 ini ada di buku masih halaman 5. Halaman 5. Ada seorang anak namanya Adi Wijaya. Adi Wijaya ini kurang mendapat perhatian ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya terlalu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Ayah ibunya akhirnya mendapat berita yang tidak enak, yaitu mendengar penangkapan anaknya yang bernama Adi Wijaya. Adi Wijaya, anaknya itu Adi Wijaya tertangkap karena menggunakan narkoba. Adi Wijaya seorang anak menggunakan narkoba, tertangkap oleh aparat kepolisian. Ayahnya menyalahkan ibunya, ibunya menyalahkan ayahnya. Nah, akhirnya hubungan keluarga menjadi tidak harmonis. Ayah dan ibu dari Adi Wijaya bercerai. Yang kedua, anak yang tidak baik menggunakan narkoba karena ayah dan ibunya terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Akhirnya Adi Wijaya di sini kurang mendapatkan perhatian. Akhirnya malapetaka terjadi, keluarga itu bercerai. Baik, buka halaman berikutnya. Halaman 6. Halaman 6. Baik nih, ya halaman 6. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Halaman 6. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Jadi, kalau mau hidup berbahagia umat Islam, bahagia dunia akhirat, pedomannya yaitu Al-Quran dan hadis. Itu kalau mau berbahagia dunia akhirat. Lanjut, masih halaman 6. Pengertian Al-Quran dan hadis. Kalian tahu ini Al-Quran. Ini Al-Quran. Apa pengertian Quran? Baik, pengertian Quran secara bahasa ada di buku halaman 6. Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'an. Quran secara bahasa artinya bisa kalian lihat di buku bacaan. Quran menurut bahasa artinya bacaan. Baik. Sekarang halaman 7. Arti Quran menurut istilah. Apa arti Quran menurut istilah? Quran menurut istilah adalah yaitu kalam Allah. Maksudnya kalam Allah, firman Allah yang merupakan mukjizat. Saya ulang, kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang ditulis di dalam mushaf. Mushaf ini namanya mushaf, kumpulan mushaf.
dengan lafal dan maknanya serta membacanya adalah ibadah. Itu arti Al-Quran menurut istilah. Nah, kemudian di halaman 7, masih halaman 7 ada tertulis Al-Quran yang berbunyi wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam yang dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin. Ruhul Amin maksudnya malaikat Jibril. Ya, pengertian Quran menurut bahasa sudah, pengertian Al-Quran menurut istilah sudah. Siapa Ruhul Amin? Sudah. Berikutnya halaman 7. Terakhir pembahasan kita pengertian hadis. Di buku tertulis, lihat, hadis memiliki beberapa arti yaitu jadid. Jadid artinya baru. Itu arti hadis menurut bahasa. Bisa jadid artinya baru, bisa qorib artinya dekat, bisa khobar artinya berita. Itu arti hadis menurut bahasa. Jadid, qorib, khobar. Jadid artinya baru, qorib artinya dekat, khobar artinya berita. Itu arti hadis menurut bahasa. Terakhir, arti hadis menurut istilah cukup banyak. Ada beberapa poin, 1, 2, 3 poin. Tapi yang bisa kalian ambil sebagai kesimpulan ada di bawah. Hadis menurut istilah adalah ada di bawah halaman 7. Yaitu dapat disimpulkan segala ucapan, perbuatan, takrir artinya ketetapan. Segala ucapan, perbuatan, takrir atau ketetapan dalam segala hal tentang Nabi Muhammad SAW. Itu arti hadis menurut istilah. Sampai di sini penjelasan Bapak mengenai materi bab 1 untuk kelas 7 Quran hadis. Nanti ada tugas untuk materi ini. Tugasnya akan dibagikan lewat link berikutnya. Nanti tugasnya akan disampaikan, ada beberapa pertanyaan lewat link berikutnya. Nanti akan diberikan linknya, apa isi tugasnya. Nanti akan bisa diberi link berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.